Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2, kelas Tanah A, Praktikum Dasar-Dasar Fisiologi Tumbuhan, akan menjelaskan mengenai materi klorofil. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Olivia Fairusi, BP 1910231023. Saya Olivia Herlina, BP 1910231019. Perkenalkan, nama saya Tamara Monika Rayes, BP 1910231025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Hababil, BP 1910232004. Perkenalkan, nama saya Reza Tripurnianto, BP 1910233020. Baiklah, materi pertama yaitu mengenai pengertian, letak, dan peranan klorofil yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Klorofil merupakan pigmen pemberi warna hijau pada tumbuhan, alga hijau, dan bakteri fotosintetik yang dapat menyerap dan mengembalikan gelombang cahaya tertentu. Klorofil banyak ditemukan di dalam membran tilakoid yang terdapat di dalam kloroplas. Ada beberapa peran klorofil, diantaranya yaitu sebagai pemberi warna hijau pada tumbuhan, alga hijau, dan bakteri fotosintetik. Klorofil juga dapat menyerap energi cahaya untuk digunakan pada proses fotosintesis. Selain itu, klorofil dapat memicu terjadinya fiksasi karbon dioksida menjadi karbohidrat. Dan yang paling utama, klorofil merupakan kunci utama dalam proses fotosintesis. Selanjutnya yaitu materi tentang jenis-jenis pigmen warna, pembagiannya, dan fungsinya, serta jenis-jenis klorofil yang akan dijelaskan oleh Olin. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pigmen warna beserta fungsinya. Pigmen warna yang pertama yaitu klorofil. Klorofil atau zat hijau daun merupakan kandungan yang menyebabkan warna hijau pada tanaman. Klorofil ini berfungsi untuk menyerap energi cahaya matahari, berfungsi memicu fiksasi CO2 menjadi karbohidrat, serta menyediakan energi genetik ekosistem secara menyeluruh. Pigmen yang kedua yaitu antosianin. Antosianin merupakan pigmen berwarna merah muda yang terdapat pada buah dan bunga yang berwarna merah. Antosianin berfungsi untuk menyerap energi cahaya dengan panjang gelombang berwarna hijau dan biru dan sebagai pigmen oksigenis. Pigmen yang ketiga yaitu karotenoid. Karotenoid merupakan pigmen yang berwarna kuning, merah, beserta orange. Yang termasuk ke dalam karotenoid ini yaitu karoten yang menyebabkan warna orange pada wortel. Karotenoid ini berfungsi sebagai ikat klorofil, suplai energi ke klorofil. Materi berikutnya yaitu tentang macam-macam klorofil. Yang pertama, klorofil A menghasilkan warna hijau biru, klorofil B menghasilkan warna hijau kekuningan, klorofil C menghasilkan warna hijau kecoklatan, serta klorofil D Selanjutnya yaitu materi mengenai faktor yang mempengaruhi kadar klorofil yang akan dijelaskan oleh Reza. Baik, pada video kali ini saya akan menerangkan tentang faktor yang mempengaruhi pembentukan klorofil. Yang pertama yaitu faktor pembawaan. Faktor pembawaan ini ditentukan oleh gen yang terdapat dalam kromosom yang dibawa oleh masing-masing tumbuhan. Yang kedua yaitu cahaya. Cahaya sangat mempengaruhi dalam pembentukan klorofil. Tetapi ada beberapa tanaman angiospermae yang tumbuh di tempat gelap tidak membutuhkan cahaya dalam pembentukan klorofilnya. Yang ketiga yaitu oksigen. Tanaman yang telah tumbuh di tempat gelap dibawa kembali ke tempat terang. Bila tidak ada oksigen, maka klorofil tidak akan tumbuh. Oksigen di sini sangat mempengaruhi dalam pembentukan klorofil. Yang keempat yaitu temperatur. Pada suhu 38 sampai 48 derajat Celcius merupakan kondisi yang baik untuk pembentukan klorofil pada kebanyakan tanaman. Akan tetapi, yang paling baik ialah antara 26 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Yang kelima yaitu air. Kekurangan air pada saat pembentukan klorofil dapat menyebabkan desintegrasi dari klorofil seperti terjadi pada pohon dan rumput di musim kering. Yang keenam yaitu karbohidrat. Karbohidrat sangat dibutuhkan dalam pembentukan klorofil, terutama karbohidrat yang dalam bentuk gula sangat membantu dalam pembentukan klorofil dalam daun yang mengalami etiolasi atau tumbuh dalam tempat gelap.
Sedangkan yang ketujuh yaitu garam-garam mineral dan unsur hara. Garam-garam mineral dan unsur hara di sini yaitu Mn, Cu, dan Zn. Meskipun hanya dibutuhkan dalam jumlah sedikit, namun tanpa unsur tersebut juga dapat terjadi klorosid. Materi selanjutnya yaitu teknik deteksi klorofil secara kualitatif dan kuantitatif yang akan dijelaskan oleh Ababil. Jadi, di sini saya akan menjelaskan teknik deteksi klorofil secara kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama yaitu spektrofotometri. Adalah satu metode dalam kimia analis yang digunakan untuk menentukan komposisi suatu sampel, baik secara kuantitatif dan kualitatif, yang didasarkan pada interaksi antara materi dengan cahaya. Cahaya yang dimaksud dapat berupa cahaya visible, UV, dan inframerah. Sedangkan materi dapat berupa atom, molekul atom, namun yang lebih berperan adalah elektron valensi. Alat yang digunakan dalam spektrofotometri disebut spektrofotometer. Prinsip dari spektrofotometri ini adalah berdasarkan adanya interaksi antara materi dengan cahaya yang memiliki panjang gelombang tertentu. Perbedaannya terletak pada panjang gelombang yang digunakan. Yang pertama, saya akan menjelaskan teknik secara kuantitatif. Penentuan kadar klorofil, salah satu cara untuk menentukan kadar klorofil dengan metode atau alat spektrofotometer. Spektrofotometer termasuk dalam analisa kuantitatif yang didasarkan pada sifat warna larutan yang terjadi, atau alat merupakan salah satu pembagian kalorimetri. Di sini dipakai alat spektrofotometer. Metode ini dapat digunakan apabila sampel yang diukur harus berwarna. Kestabilan warna cukup lama. Intensitas warna terjadi cukup tajam. Warna larutan harus bebas dari gangguan. Warna larutan yang terjadi berbanding lurus dengan konsentrasi larutan. Cahaya yang dipantulkan atau dipancarkan oleh daun tidak efektif bagi fotosintesis, sebab untuk menghasilkan perubahan kimia, cahaya itu harus diabsorpsi dengan terlebih dahulu. Diketahui bahwa hanya bagian hijau pada tumbuhan yang melaksanakan fotosintesis daun. Cukup alasan untuk menduga bahwa hanya pigmen hijau kloroplas yang menyerap cahaya yang dipantulkan dalam proses tersebut. Cahaya yang diserap ini dapat ditentukan dengan spektrofotometer. Yang kedua, saya akan menjelaskan secara kualitatif. Determinasi pigmen-pigmen daun dapat dideterminasi secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif, macam pigmen daun dapat dideteksi dengan metode kromatografi. Ada beberapa macam teknik kromatografi, dari teknik yang sederhana sampai teknik modern. Teknik sederhana dapat dilakukan dengan kromatografi kertas atau yang dengan kita singkat KKT dengan menggunakan kertas Whatman 3. Kromatografi yang lebih maju dengan kromatografi lapis tipis atau yang kita singkat dengan KLT, yaitu dengan silika gel pada plat aluminium atau plastik. Untuk zat yang mudah menguap dilakukan dengan teknik kromatografi gas. Teknik lain adalah dengan kromatografi cair, kinerja tinggi. Deteksi cara sederhana terhadap macam pigmen daun dengan teknik kromatografi kertas pada dasarnya melakukan pemisahan zat dengan menggunakan larutan pengembang atau eluen, yaitu campuran pelarut organik dengan perbandingan tertentu yang sesuai sifat zat dalam ekstrak pigmen daun yang hendak dipisahkan. Setelah ekstrak pigmen daun yang ditotolkan pada kertas warna 3 dicelupkan dalam larutan pengembang dalam bejana tertutup yang jenuh uap larutan pengembang, zat yang paling larut akan merambat dengan lebih cepat pada kertas Whatman. Begitu pula sebaliknya. Karena itu akan diperoleh jarak rambat golongan zat satu dengan golongan zat yang lain berbeda tingkat kelarutannya dalam larutan pengembang. Sebagai jenis pigmen tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Karena itu,
kadang membutuhkan alat bantu berupa penyemprot bercak supaya memberikan reaksi warna tertentu, dan kadang hanya akan terlihat di bawah sinar UV. Selanjutnya penjelasan singkat mengenai spektrofotometri yang akan dijelaskan oleh Tamara. Baiklah, saya sekarang akan menjelaskan sedikit tentang spektrofotometer. Spektrofotometer itu adalah alat yang digunakan untuk menganalisa suatu senyawa baik dari segi kualitatif maupun segi kuantitatif dengan cara mengukur absorban suatu cuplikan fungsi dari konsentrasi tersebut. Metode pengukuran yang digunakan pada alat spektrofotometer ini sering disebut dengan spektrofotometri. Cara kerja menggunakan alat spektrofotometer itu secara umum, yang pertama, jangan lupa tentukan sampel yang akan dianalisa. Yang kedua, siapkan sampel dan instrumen lainnya untuk melakukan analisa dengan alat spektrofotometer. Yang ketiga, nyalakan alat spektrofotometer dan lakukan cara kerja sesuai dengan prosedur. Yang keempat, catat hasil agar memudahkan kita untuk proses membandingkan. Yang kelima, keluarkan kuvet dari kompartemen. Dan yang keenam, jangan lupa matikan alat spektrofotometer. Secara umum, spektrofotometer itu memiliki beberapa bagian. Yang pertama yaitu sumber cahaya berupa lampu, yang kedua monokromator, yang ketiga sampel kompartemen, yang keempat detektor, yang kelima amplifier, dan yang keenam indikator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.